Hai guys, kembali lagi bersama gue. Akan review anime yang berjudul Trinity Seven. Cerita pun berawal dari Kasuga Arata yang tiba-tiba merasakan kegelapan. Dia pun lari dikejar-kejar oleh seorang gadis. Tapi saat bangun, Arata tiba-tiba memegang gunung kembar seorang gadis. Rupanya dia bersama Kasuga Hijiri, makan bareng bersamanya sebelum berangkat sekolah. Dia rupanya adalah sepupu dari Arata. Saat akan berangkat ke sekolah, tiba-tiba Arata menyadari warna matahari itu tampak warna hitam. Tiba-tiba datang seorang dewi kematian yang akan menfataliti dirinya. Ketika pelajaran di sekolah itu pun, Arata menyadari masih saja berbeda warna matahari tersebut. Dia pun kemudian istirahat di atas gedung kelas. Hijiri pun datang menemui dirinya. Dijelaskan olehnya kalau matahari tersebut sudah berubah sejak dia dilahirkan. Tapi ternyata Arata pun menyadari kalau Hijiri tersebut adalah seseorang yang palsu. Arata pun berusaha memancingnya dan ternyata Hijiri adalah seseorang yang sudah tiada. Tiba-tiba datang Lilith dengan menggunakan senjata shotgun kocoknya. Rupanya perubahan tersebut sudah terjadi 3 hari yang lalu diceritakan olehnya. Selain itu diceritakan juga cahaya hitam menelan orang-orang di sana. Dan akhirnya Arata pun menyadari kalau ini semua adalah kesalahan dari dirinya. Selain itu Arata juga menyimpan sebuah kitab sakti yang cukup berbahaya. Lilith memintanya untuk menyerahkan kitab tersebut. Singkat waktu Arata pun kembali lagi ke sekolah di sebuah akademi yang bernama Akademi Biblia. Dia pun selain itu bersama Lilith berjalan apruk-aprukan ke kelas dan Arata pun mengenalkan dirinya. Selain itu diceritakan juga Arata juga sangat suka dengan seorang gadis yang memiliki gunung kembar yang oyak dan ngagurayot. Akhirnya salah seorang gadis itu memberitakan kalau Arata adalah seorang raja sihir yang kuat. Dia pun sampai dipanggil oleh kepala sekolah karena gosip tersebut. Dijelaskan oleh kepala sekolah kalau 7 gadis unggulan di sekolah itu akan menjadi penyihir terkuat, yang biasa disebut Trinity Seven. Singkat waktu, malam pun poek. Tiba-tiba Arata tidak bisa tidur. Kemudian dia pun melepaskan pakaiannya untuk mandi kuku cuprakan. Tapi tanpa diduga, di sebuah jamban lelaki ada seorang gadis bernama Arin yang sedang mandi kuku cuprakan juga di sana. Singkat waktu, sekolah saat waktu pelajaran. Tapi Arin sedang tunduh alias ngantuk tidak kuat. Pada jam istirahat itu, Arata mengajak Arin untuk pergi ke kantin. Sampai akhirnya, dia pun curcol kalau dia merasa lelah diikuti dan mengawasinya setiap hari sepanjang waktu. Ternyata Arin pun mengatakan kalau dia ingin menjadi pasangan hidup si Raja Sihir yang menjadi istrinya. Anjay. Singkat waktu saat kembali lagi ke kamar, tiba-tiba Arata pun kaget karena ada 3 gadis yang datang ke kamarnya. Rupanya gadis itu ingin menginspeksi dan mewawancarai dirinya. Kemudian Levi pun menawarkan daging crispy kepadanya. Meskipun dengan tambahan bumbu cinta, Arata pun ternyata mau. Setelah itu Arata pun mendekati Lilith dan dia pun ingin mengenal lebih dekat dirinya sampai nyaris adu jigong. Setelah itu Arata pun menampilkan sebuah kitab yang dibawa olehnya. Diceritakan oleh Arata kalau kitab tersebut memiliki kutukan yang membuat orang tersebut lenyap dalam kegelapan. Tapi tiba-tiba saat pembahasan kitab tersebut ruangan pun poek dan gelap. Tapi tanpa sengaja Arata pun memegang gunung kembar milik Lilith dan dia pun dikaplok olehnya. Mereka pun kemudian berjibaku mencari pintu keluar. Namun sayangnya para bondon itu kebelet ngompol. Akhirnya Levi pun mengeluarkan kain terbang untuk membuka sesuatu di bawah kasur yang rupanya ada kutukan sihir. Setelah itu mereka pun berhasil keluar dari kamar tersebut dan kemudian melampiaskan rasa kebelet ngompol yang tak tertahankan. Setelah itu Lilith pun kembali lagi menemui Arata dan mereka pun
malah berduaan cinlok satu sama lain. Namun beberapa saat kemudian, Aratha pun terkena kutukan. Lilith berencana akan menghabisinya, tapi ditahan oleh Arin. Kemudian, di sana sedang liburan dan mandi kucuprakan di pinggir pantai. Sementara itu, Aratha tengah berduaan bersama dengan Arin. Mereka berdua pun saling tuduh karena menghancurkan sekolah. Lalu datang Lilith menemui mereka berdua. Dijelaskan olehnya kalau kepala sekolah sudah merencanakan perjalanan tersebut sekitar beberapa bulan yang lalu. Kemudian datang Mira dan Levi menceritakan salah seorang anggota dari Trinity Seven. Meskipun gunung kembarnya Tepos dan Rata, tiba-tiba Akio datang dan beradu mekanik dengan para gadis di sana. Sementara itu Aratha pun tersadar di sebuah tempat dengan para gadis di sana. Dia pun terbangun dan berjalan dan melihat melodi yang begitu indah. Sampai suatu ketika, dia pun bertemu dengan seorang gadis di sebuah kamar cewek. Rupanya dijelaskan oleh gadis itu kalau dia ditarik supaya tidak hancur berkeping-keping oleh Akio, alias digeprek. Sementara itu para gadis yang sedang riweuh menyelamatkan diri mereka sendiri. Lalu di sebuah kamar itu, salah seorang gadis itu memintanya untuk membuat sebuah tema karena akan digunakan untuk menyelamatkan orang. Akhirnya Aratha pun kembali lagi menemui para gadis di sana dan berhasil menemukan sebuah tema. Dan mengejutkannya, dia pun berhasil membuat kontrak dengan kitab yang dimilikinya. Setelah membaca mantra Komat Kamit, akhirnya mereka pun berhasil kembali lagi. Tapi sayang para gadis di sana malah membuka sasis dan perabotannya sebagai tumbal dari mantra tersebut. Kemudian Arin pun menjelaskan kalau Aratha memiliki sebuah tema, yaitu menghilangkan fenomena kehancuran. Kemudian Levi pun mencoba memegang gunung kembar milik Lily yang sangat-sangat sempurna dan berdamage. Sementara itu di sisi lain, Mira menemui Aratha dan ingin penasaran mode magis yang dimilikinya. Dia pun kemudian mencoba mengikatnya dengan sihir. Tapi sayangnya, dasar sihirnya lemah. Dia pun berhasil ditepis oleh Aratha. Singkat waktu, malam pun poek. Mira bersama Levi berjalan menuju kamarnya. Akan tetapi, mereka berdua menyadari ada bayangan Aratha dengan Lilith yang sedang adu gabrut. Mereka pun tiba-tiba mengobrol dan rupanya dijelaskan oleh Aratha kalau dia menemukan sebuah tema dan kontrak dengan kitab yang dimilikinya. Setelah itu mereka pun pergi mandi kucuprakan di pemandian air panas sambil para bondon di sana memamerkan sasis dan celengannya. Singkat waktu, Aratha kembali lagi menemui Lilith dan dia pun berambisi ingin menjadi seseorang karakter utama di Raja Sihir. Saat di kelas itu semua siswa di sana tidur nyenyak. Datanglah secara mengejutkan Levi di hadapan Lilith dan Aratha. Kemudian mereka pun menemui kepala sekolah dan menanyakan terkait fenomena kehancuran. Lalu dijelaskan oleh kepala sekolah kalau di sekolah itu ada sebuah sihir yang kuat di dalam tanah. Singkat waktu, malam pun poek. Lilith bersama Aratha berusaha mencari sumber sihir tersebut dan mereka akan berusaha memperbaikinya. Tapi tiba-tiba di sebuah gua itu terdengar suara gedebruk. Kemudian Aratha pun memanggil kitab tersebut untuk berubah wujud menjadi pistol FF. Tiba-tiba ada serangan dari golem. Levi pun berusaha mengalahkan kesatria bajam hitam tersebut. Singkat waktu, tiba-tiba datang Akio dan Sherlock ke mereka. Mereka pun ingin beradu mekanik dengan Aratha. Saat beradu mekanik, Aratha pun kaget dengan celana gemes milik Sherlock. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Aratha terkena kutukan dan para gadis di sana berusaha mengalahkan naga kopet kutukan tersebut. Selain itu, Lilith pun memintanya untuk copy paste sihir dari yang dimiliki para gadis di sana.